Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar bersama Ibu hari ini? Yuk berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Simak terus ya videonya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian perpangkatan bilangan atau bilangan berpangkat gitu ya. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Jadi sebenarnya sebuah bilangan yang berpangkat itu sebenarnya perkalian yang diulang. Misal ini A pangkat N itu adalah A kali A sebanyak N faktor. Ini bacanya A pangkat N. A ini disebut basis atau bilangan pokoknya. Kemudian N itu bilangan pangkatnya atau eksponen. Yuk ke contoh soal. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Kalau kita punya 3 pangkat 2 berarti artinya sama dengan 3 kali 3. Perkalian 3-nya sebanyak 2 faktor 1, 2. Nah, kalau 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Kalau ini negatif 2 pangkat 5 berarti negatif 2. Perkalian negatif 2 sebanyak 5 kali. Kalau ada negatif 6 pangkat 4. Kalau tadi ada kurungnya. Sekarang nggak ada kurungnya berarti gimana? Berarti, ingat ya ini beda ya. Ini 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, bilangan berpangkat, bilangan bulat. Nah, bilangan berpangkat 0. Ternyata ada loh bilangan berpangkat 0. Nah, untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0, akan diperoleh A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi udah kesepakatan kalau pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, contoh. Tentukan hasilnya dari 3 pangkat 0 berarti hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1. Yang ini juga 1. Siapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Tapi yang dipangkatkan itu nggak boleh si 0 sendiri ya. Jadi kalau misalnya 0 pangkat 0, nah ini nggak bisa. Ini harus angkanya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Yang penting jangan 0. Yang berikutnya bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Contoh, nih. Ini bentuk umumnya ya. A pangkat negatif N sama dengan dijadikan di bawah per dia jadi positif. Nah, kalau seperti ini, A per B pangkat negatif N, maka dia dibalik tempatnya, terus pangkatnya jadi positif. Contoh soal yuk. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. 3 pangkat min 2 berarti dia nanti jadi positifnya nomor yang A ya. 3 pangkat min 2 sama dengan, kalau positif berarti dia harus dibikin dalam per. 3 pangkat 2. Yang B, berarti gimana ini? 1
per negatif 2 pangkat 3. Itu ya. Sekarang kita ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu waktu SMP kelas 7. Dulu kita sudah pernah belajar tentang sifat perkalian bilangan berpangkat. Pada kelas 7, masih ingat nggak kira-kira yang seperti apa? Nah, misalnya 4 kuadrat kali 4 pangkat 3. Dia ada 4 kali 4 sebanyak 2 faktor, kemudian perkalian 4 sebanyak 3 faktor. Nah, kalau kita keluarkan dari kurung, dia akan menjadi perkalian 4 sebanyak 5 faktor. 5 faktor itu didapat dari 2 tambah 3 faktor. Nah, sama saja dengan 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3. Hasilnya 4 pangkat 5. Jadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambahkan pangkat 3. Jadi pangkatnya tinggal kita tambahkan. Nah, sekarang mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, ini kita akan mengalihkan 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 5. Nah, yang paling depan ini ada perkalian 3 dengan sebanyak faktor 4 faktor, kemudian yang belakang itu sebanyak 5 faktor. Nah, hasilnya 3 pangkat 4 ditambah 5. Pangkatnya ditambahkan ya. Jadi hasilnya 3 pangkat 9. Nah, kalau ada A pangkat 4 kali A pangkat 3 berarti A-nya sebanyak 4 faktor. Kemudian dikalikan dengan A-nya sebanyak 3 faktor. Maka hasilnya A pangkat 4 tambah 3 jadi A pangkat 7. Nah, dari soal di atas dapat kita sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A itu jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah M. Nah, berarti kalau ada perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, pangkatnya berbeda, itu tinggal pangkatnya saja kita tambahkan. Begitu ya. Sekarang yang kedua, membagi 2 bentuk perpangkatan. Kalau tadi perkalian, sekarang kita belajar tentang pembagian. Contoh, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Sama ya, mau dia pakai tanda per atau tanda bagi nanti kita menjabarkannya di dalam bentuk per. Yang atas itu 3 pangkat 9, ini perkalian 3 sebanyak 9 faktor. Kemudian yang bawah perkalian 3 sebanyak 4 faktor. Nah, kenapa dia jadi 3 pangkat 5? Karena kalau dalam pembagian kan ini kita lihat di atas ada 9, di bawah ada 4. Kita ambil di sini 4. Di sini juga kita sederhanakan. Nah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 3 pangkat 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau Ibu punya 4,2 pangkat 5 dibagi 4,2 pangkat 2, maka yang atas Ibu punya perkalian 4,2 sebanyak 5 kali atau 5 faktor dibagi dengan 4,2 kali 4,2 atau 4,2 sebanyak 2 faktor. Nah, kira-kira hasilnya
berapa kira-kira? Di sini ada 2 perkalian 4,2 sebanyak 2 faktor. Di sini ada 5 faktor. Berarti kita ambil di sini 2 faktor. Di sini juga 2 faktor. Hasilnya tinggal 4,2 sebanyak 3 faktor. Berarti hasilnya adalah 4,2 pangkat 3. Kasus yang terakhir yuk, ada A pangkat 7 per A pangkat 4. Berarti yang atas ada perkalian A sebanyak 7 faktor dibagi perkalian A sebanyak 4 faktor. Berarti gimana? Ada yang bisa jawab? Hasilnya berapa? Ya, A pangkat 3, karena di sini kita ambil 4, di sini juga kita ambil 4, tinggal A pangkat 3. Oke, berarti kalau secara umum, bentuk umum, Ibu punya A pangkat M dibagi A pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M diapakan? Di sini tadi 7, di sini 4, hasilnya 3, berarti dikurangkan. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu hasilnya A pangkat M dikurangi N. M dan N ini bisa diubah dengan seluruh angka di dalam bilangan bulat, begitu ya. Bilangan bulat positif tapi ya. Nah, sekarang kita memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, sekarang kalau Ibu punya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Gimana kira-kira caranya? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 3. Berarti Ibu punya 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Nah, sedangkan kita tadi sudah belajar kalau perkalian dengan basis perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan. Berarti sekarang Ibu punya 4. Kalau dijabarkan ya ini 4 kali 4, 4 kali 4 lagi, kali 4 kali 4 lagi. Berarti hasilnya ada perkalian 4 sebanyak 6 faktor. Berarti 4 pangkat 6. Ini bisa juga kita tambahkan langsung. Kayak tadi kan sudah belajar tentang basis yang sama tadi. Berarti bisa langsung kalau kalian sudah paham bisa kayak gini. 4 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Begini juga boleh ya. Berarti hasilnya 4 pangkat 6. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Ibu punya 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kebalikan dari yang pertama ya. Tadi berarti kita punya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Kalau dijabarkan 4 kali 4 kali 4 dikali 4 lagi perkalian 4 sebanyak 3 faktor. Hasilnya sama nanti 4 pangkat 6. Gitu ya. Nah, dari contoh dapat kita simpulkan bagaimana? Nah, kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N itu hasilnya nih. Tadi kan kita punya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya 4 pangkat 6. Apa yang bisa kita dapatkan dari pangkatnya ini? Betul sekali, kita kalikan. Nah, bentuk umumnya gini ya. A pangkat M dipangkatkan N dapat diubah menjadi A pangkat M kali N atau A pangkat N kali M. Kalau perkalian kan komutatif, bisa dibalik-balik. Sekarang kita memangkatkan suatu perkalian bilangan. Gimana ini? Kalau ada 2 kali 3 dipangkatkan 3 gimana, Bu? Boleh
dengan cara seperti ini. 2 kali 3-nya sebanyak 3 faktor. Ini ya, kalau dikeluarkan dari kurung jadi seperti itu. Kemudian kita jadikan 1, si 2 jadikan 1 di depan, kemudian 3 dijadikan 1 di belakang. Seperti ini ya. Kalau 2 kali 2 kali 2 berarti hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini gimana berarti? Hampir sama ya kayak yang tadi. Berarti kita punya A kali B sebanyak 4 faktor. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dikeluarkan dari kurung jadi seperti itu. Kemudian kita jadikan 1 si A di depan dan si B di belakang. Nah, ini. Kita punya A-nya sebanyak 4 faktor, B-nya banyak 4 faktor, berarti hasilnya A pangkat 4 kali B pangkat 4. Dari contoh di atas, apa yang dapat kita simpulkan? A kali B pangkat M, A pangkat M kali B pangkat M. Mana ya Ibu tulis ya? Kalau Ibu tulis jadi seperti ini. Ini hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Oke, ini sebenarnya sesuai yang kalian catat kemarin, tapi Ibu terangkan sekarang. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila Ibu dalam menjelaskan banyak salah, mohon maaf, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar meskipun dari rumah.